Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas Dani untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di sini, keadaan boleh maju terlebih dahulu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Dani. Oke, selanjutnya Bapak akan membuat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Kita absen terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Yang disebutkan namanya, silakan untuk membuat kata bahagia di hari ini. Aditya, Semangat. Anggun, bahagia. Ipan, Nyala lampu. Karin, happy day. Nesta, Raina, tidur. Rehan, Semangat, Pak. Pak. Roni, Tita. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Berarti hadir semua ya anak-anak. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu kontrak belajar atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat di minggu lalu atau di awal pembelajaran. Yang pertama, kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Ketepatan waktu belajar sesuai jam belajar. Yang kedua, harus bersungguh-sungguh ketika belajar. Menjaga kebersihan lingkungan kelas atau sekolah. Dan yang keempat, kerjasama dengan teman sekelas adalah kebaikannya paling utama. Yang terakhir, no bullying. Tidak ada kekerasan verbal, kekerasan fisik dan sebagainya di dalam kelas. Perlu diingat anak-anakku, setiap pembelajaran itu kita awali dengan hal yang paling bahagia. Agar kenapa? Agar kita selalu mendapatkan makna ketika pembelajaran geografi ini. Jadi semata-mata kita tidak hanya belajar tentang materi, tapi kita membawa apa yang kita pelajari di sekolah untuk kita manfaatkan ke depannya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan memulai materi yang baru. Tapi sebelum kita melangkah ke materi yang baru, Bapak akan mengingatkan kembali tentang materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Silakan katakan. Ada yang masih ingat? Tentang klasifikasi sumber daya alam. Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan tentang materi minggu lalu? Silakan. Ada? Kayla? Boleh, silakan. Klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi beberapa. Ya. Jenisnya ada biologi, yaitu menghayat, mati, air, udara, dan hewan. Biologi, hayati, seperti dalam rumah betul. Berdasarkan sifatnya dapat dipengaruhi kemungkinan karena dapat ditanam ulang, itu sawah. Tidak dapat dipengaruhi seperti batu bara dan tambang. Yang ketiga, potensi materi, terus energi seperti BBM dan ruang. Dan ruang. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk teman kita.
Jadi materi minggu lalu itu tentang klasifikasi sumber daya alam yang menjelaskan tentang potensi-potensi sumber daya alam yang ada di bumi kita. Nah, salah satunya apa? Dari berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Menjadi dua. Apa saja? Biotik dan abiotik. Gitu ya. Di abiotik itu adalah apa? Dari biotik air non contohnya air. Intinya apa? Abiotik itu adalah non makhluk hidup atau tidak bernyawa. Sedangkan kalau biotik itu adalah hayati, makhluk hidup. Contohnya apa? Flora dan fauna. Flora contohnya bunga, tanaman dan sebagainya. Kalau fauna hewan. Kalau memberikan contoh itu bisa secara luas, tapi kalau misalnya kita sudah memahami arti fauna, kita sudah paham. Contoh yang ada di rumah, Raina contohnya, fauna yang ada di rumah Raina apa contoh? Ada nggak? Yang bukan punya Raina juga nggak masalah, punya tetangga atau apa? Ayam. Terus apa lagi? Kucing, yang paling banyak ya. Apa lagi? Kambing. Terus? Sapi bisa dan sebagainya. Gitu ya. Itu materi yang kemarin. Nah, kita masih beradaptasi dengan hal-hal yang berbau sumber daya alam, tapi sekarang kita akan mempelajari tentang persebaran, ya, persebaran sumber daya alam. Mohon diperhatikan ke depan, anak-anakku. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ini gambarannya, apanya pun sudah menggambarkan sumber daya alam apa kira-kira? Lautan. Oke, kenapa kelautan? Ini bentuknya pulau. Ada pulau, ada perairan atau laut. Kita lihat. Nah, ada yang sudah Bapak berikan tugas membawa tank kotak. Ada, silakan. Silakan dibawa, diangkat ke sini. Oke. Ini ya. Ada yang bawa sariwangi enggak? Ada. Bapak pinjam. Sariwanginya sama, mau nggak? Oke. Jangan gemetar, biasa aja ya. Oke. Ini contoh kemasan teh. Ya, kemasan teh yang kalian bawa dari rumah dan sering kalian nikmati, betul? Betul ya. Oke. Di belakang Bapak ini ada perkebunan. Perkebunan apa kira-kira? Bapak pinjam dulu ya. Perkebunan teh. Bapak kebetulan contohnya di tengah Sariwangi. Oke. Perhatikan. Judul dari persebaran itu adalah di mana sumber daya alam itu berada wilayahnya. Contohnya, yang kita nikmati dan kotak yang ada di rumah, entah itu Sariwangi dan sosro dan sebagainya. Pertama, untuk Sariwangi ini berasal dari Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa. Ini gambarnya, petanya, persebarannya. Ini ibu-ibu atau petani teh yang sedang memetik daun teh, ya, untuk diolah dan diekstrak menjadi teh jeruk atau siapa? Nah, ini adalah gambaran real. Gambaran kalian sedang menikmati teh dalam real. Gambarnya hebat ya. Oke, maksudnya ini real gitu ya, bukan ada seperti ini. Tapi mungkin sudah tidak normal seperti manusia biasa gitu ya. Oke. Kenapa saya ambil gambarnya? Karena kita mungkin terlalu ekspektasi terhadap minuman gitu, karena cuacanya sekarang panas, dingin dan sebagainya. Nah, setelah memahami persebaran ini, kita lihat dulu gambar yang kedua. Ini apa? Ini apa? Di bawahnya ada keterangan sumber daya gabung. Ada beberapa sumber daya alam yang dapat kita ketahui. Contohnya yang pertama adalah kayu. Itu sudah pasti ada di hutan. Ya. Yang kedua yang di bawahnya adalah rotan. Ada yang tahu rotan? Kalau kayu saya yakin kalian sudah memahami. Kalau rotan kira-kira untuk apa? Rotan, tahu rotan?
Untuk apa dimanfaatkannya, penggunaannya? Ada yang tahu? Membuat kursi, membuat piring, apalagi? Berarti ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber daya alam. Yang terakhir adalah pohon apa ini? Pohon karet yang dimanfaatkan adalah getahnya. Nah, semua ini akan kita pelajari apa ini? Tentang persebaran wilayahnya. Persebaran itu apa? Di mana lokasi hutan tersebut, sumber daya alam tersebut. Maka kita akan stimulasi dari gambar-gambar yang Bapak sajikan. Kalau ini kira-kira gambar apa? Sumber daya alam apa? Pertanian. Masuknya ke mana ya? Klasifikasinya Bapak tanya. Ke Simpang. Dapat diperbarui. Betul. Ya, ini Simpang. Selanjutnya, ini apa? Kebun atau perkebunan. Ini contohnya. Ya, mohon maaf ini gambarnya seadanya. Itu berbagai merek di sana yang kalian nikmati di rumah. Kalian apakah pernah berpikir minyak yang ada di rumah itu bentuknya dari pohon seperti itu atau biji-bijian? Iya kan? Gak mungkin kalian mengolah dari biji sampai matang. Gak mungkin. Kalian yang bisa hanya membeli. Maka dalam pembelajaran ini setelah kita mengetahui minyak yang kita nikmati di rumah yang kita sering gunakan, ini adalah pokoknya sumber daya alam. Selanjutnya, nah ini persebaran dari perkebunan kelapa sawit. Kira-kira paling banyak daerah mana? Sumatera. Sumatera ya. Di sini ada memang di daerah Kalimantan juga ada, tapi sedikit paling banyak adalah daerah Sumatera. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena daerah Sumatera itu wilayahnya masih banyak lahan kosong. Ya, lahannya kosong dan panas biasanya di sana itu. Selanjutnya, nah ini apa? Benar? Nah, kenapa? Persebarannya kita akan pelajari di berikutnya. Ini apa? Dalaman lautan di sini banyak sekali sumber daya alamnya. Nanti persebarannya kita pelajari terlebih dahulu. Ini yang kemarin Bapak ceritakan Bapak lupa, itu ternyata pemakainya Labuan Bajo ini Pantai Pink ya. Kalau nggak salah itu ya, Pantai Pink. Ini juga di Labuan Bajo kalau nggak salah, ini di Raja Ampat. Ini termasuk pada sumber daya alam pariwisata pantai. Kalau tadi sumber daya alam hewaninya yang kita bisa makan. Ini apa kira-kira? Tambang emas, ya tambang emas yang berasal dari awal persebarannya itu ada di daerah Papua. Nanti kita pelajari lebih lengkapnya. Ini hanya gambaran saja untuk menstimulasi kalian. Oh, gambarnya seperti itu. Ternyata pada babak berikutnya kita bisa mengklasifikasikan emas itu ada di mana saja, kebun teh ada di mana saja, seperti itu. Nah ini yang kemarin Bapak share informasi yang berhubungan dengan tambang, ya pemetaannya, dan nanti Bapak pun akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan klasifikasi atau sebaran wilayah tentang tambang itu sendiri. Nah ini kilang minyak ya, kilang minyak paling banyak di Sumatera, Jawa juga ada. Yang kalian ketahui kilang minyak di mana? Yang ada Indramayu Baroka. Itu berada di sana. Nah ini pemilik ya. Peta kepemilikan negara lain atas wilayah migas dan gas metana batu bara. Paling banyak bendera apa kira-kira? Bendera Amerika. Malaysia ada. Indonesia ada nggak? Ada. Ini memang tahun 2012. Sekarang saham dari tambang emas atau migas itu Indonesia sudah mempunyai beberapa persen, tapi masih tinggi dari luar negeri. Antaranya China, Amerika, ini praktis juga ada, Australia juga ada, tapi dominasi memang Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu mempunyai modal yang sangat besar ya untuk mengolah migas dan gas. Oke. Nanti ya.
Oke, sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, Bapak minta kalian membuat 4 kelompok. Silakan yang sudah dibuat kemarin duduk dengan kelompoknya masing-masing tanpa suara. Bisa? Oke, Bapak kasih waktu 1 menit untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan berdiskusi kelompok dan Bapak akan membagikan studi kasus atau tugas kelompok. Tugas kalian menganalisis dan mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di kertas LKPD ini. Silakan kalian bekerja sama untuk mengerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti yang sudah selesai bisa langsung presentasi ke depan. Paham? Paham ya? Oke. Bapak akan bagikan satu persatu. Silakan. Ini tentang kelautan ya. Oke. Ini barang tambang, sumber daya alam tambang. Untuk ini sumber daya alam. Dan yang terakhir tentang manfaat energi matahari. Silakan kalian berdiskusi. Bapak kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, perhatikan anak-anak. Kelihatannya kalian mulai dulu ya dalam berdiskusi. Jadi Bapak kasih waktu dulu untuk ice breaking sekarang. Silakan berdiri terlebih dahulu. Kaliannya berdiri dulu. Di meja kalian mohon dibersihkan dulu, dikesampingkan dulu. Tugasnya jangan disimak. Oke? Sudah? Simpan pulpen kalian masing-masing. Yang genap berarti 2 orang. 2 orang itu berhadapan-hadapan. Yang ganjil berarti kebagiannya 3 orang. Ya, 2 orang. Ya, pensil boleh. Boleh pensil, boleh pulpen. Ya, silakan. Perhatikan. Saya akan kasih instruksinya ada di depan. Silakan kalian bisa baca. Di sana ada kata sikut. Perhatikan, ada sikut. Kalau Bapak berbicara tentang sikut, berarti kalian menggunakan gestur mengikuti sikut, pegang sikut. Yang kedua, sakit. Kalian pegang perut. Ya. Dan yang ketiga, sekat. Kalian membuat emoticon sistem gabungan. Itu sekat. Ya. Dan yang terakhir, sikat. Ambil pulpen yang ada di depan kalian. Nanti yang salah instruksinya, silakan nanti maju ke depan. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita mulai. Kita simulasi dulu. Ya, simulasi dulu. Sikat. Oke, sikat. Sikat itu diambil. Sikat itu diambil. Oke, kita mulai. Sekat. 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 Sakit. Oke. Betul. Terus sikut. Oke. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Tidak konsentrasi dengan permainan ini, kalian sudah benar konsentrasi. Silakan persiapan untuk presentasi. Yang sudah siap boleh berdiri ya, mempresentasikan materi kalian. Sudah siap? Dari kelompok 1? Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan yang perlu diketahui, yaitu ada dampak negatif dan dampak positifnya akan dibacakan oleh Kayla.
Satu, sumber energi bersih. Energi matahari adalah sumber energi terbarukan yang paling bersih dan berkelanjutan. Dua, alat pemanas. Salah satu manfaat untuk energi matahari adalah kemampuannya untuk digunakan sebagai sumber panas dalam berbagai aplikasi. Salah satunya adalah dalam alat pemanas seperti water heater. Tiga, dukungan untuk pertanian. Matahari adalah aspek kunci dalam pertumbuhan tanaman dan hasil pertanian secara keseluruhan. 5. Sumber vitamin D. Energi matahari berperan penting dalam penyediaan vitamin D bagi tubuh manusia. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Silakan Bapak berikan kesempatan untuk bertanya dari teman-teman atau menyanggah dari manfaat matahari atau sumber daya alam matahari. Di luar materi matahari itu boleh bertanya barangkali tentang tambang atau yang lainnya. Silakan. Ya, boleh silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Naila Nurhadi. Saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan PLTN? PLTN. Oke. Ada lagi? Yang mau bertanya? PLTN. Oke, Bapak langsung jawab aja ya. Kalau tidak ada yang bertanya, PLTN itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN. Tenaga pembangkit tenaga nuklir ini tempatnya berada di wilayah Bandung. Ya, nuklirnya dari apa? Di mana sumber daya alamnya? Sumber daya alamnya terdiri dari bahan nuklir. Nuklir itu berasal dari sumber daya alam yang disebut dengan batuan atau sumber daya alam uranium. Ya, bahan uranium ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya alam. 90 ton uranium ya bisa dijadikan sebagai sumber daya alam energi selama 30 tahun. Percaya atau tidak? Tidak ya, karena kita belum menikmati nuklir tersebut. Nah, nuklir ini bisa dimanfaatkan dengan jarak waktu yang sangat panjang. Ya seperti listrik kita untuk lampu, kebutuhan keluarga, kulkas, TV dan sebagainya. Maka PLTN ini berada di daerah Bandung ya. Nah, ya. Dan panjangnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini adalah sebuah teknologi untuk masa depan yang akan datang. Sekarang memang tidak dan belum dikomersilkan secara luas karena memang masih dalam penelitian. Gitu ya. Yang lainnya ada sanggahan atau ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Oke, perhatikan. Ini beberapa contoh dari persebaran ya bahan tambang yang ada di Indonesia. Minyak bumi cepu, Cirebon, Wonokromo, minyak bumi berarti BBM ya. Timah di Bangka Belitung dan di Singkong. Seperti itu. Gamping itu batuan gamping yang ada di Jawa atau Gunung Seribu dan Kendeng daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Batu bara, Obin dan Bukit Asam. Bukit Asam itu wilayahnya, bukan tambangnya. Selanjutnya bahan tambang luar, Pasir Aci, Bangka Belitung, Bengkulu. Ini contoh-contoh dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kaolin, emas, perak, batu hijau. Tapi tadi sudah Bapak contohkan di daerah Freeport. Ya. Fosfat Cirebon, ada yang tahu fosfat? Fosfat itu bahan baku untuk pupuk atau bahan dasarnya berasal dari batu kapur. Itu namanya fosfat. Belerang, ada yang tahu belerang? Batuan yang kuning, ya, biasanya berada di daerah
pegunungan di gunung. Ya, dengan itu untuk biasanya dimanfaatkan sebagai zat kimia, campuran zat kimia untuk berbagai bahan obat kimia atau misalnya makeup. Ya. Bahan keempat dan yang terakhir, intan, nikel, tembaga. Ini tembaga murah berada di daerah Papua, Muara Simpeng, dan Tirtomoyo. Nah, sekian dan terima kasih. Ya, jadi materi-materi tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya alam dan persembarannya sudah kita bahas bersama, walaupun kurang lengkap kita akan lengkapi dan eksplor lagi di rumah. Ya, sebelum Bapak tutup ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Tugas yang tadi yang berindividu untuk peta persebaran wilayah tambangnya dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan ketika pelajaran Bapak kembali. Bisa dipahami? Tadi KM yang sudah memimpin doa, sekarang Bapak tunjuk Ilyas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran. Silakan. Ke depan. Sudah belajar, adalah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa. Terima kasih untuk Kak Ilyas. Oke, setelah berdoa, Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan makna dan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Untuk tugas-tugas silahkan dikerjakan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ucapan terima kasih dari Bapak sebagai guru geografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.